Halo, balik lagi sama gue Billy. Seperti yang udah gue sebut-sebut di video gue yang sebelumnya itu kalau AMD tuh rada memperbaharui sistem penamaan CPU mereka untuk segmen laptop itu tuh dikarenakan ada model lama yang dapat refresh dan menggunakan nama seri yang baru-baru gini. Ada juga yang dari generasi baru cuman menggunakan arsitektur yang lama. Nah, di video kali ini tuh kita bakal bahas tentang penamaan CPU laptop AMD di tahun 2023 ini. Ya supaya sih biar kedepannya kalian tuh nggak bingung seperti gua dulu. Jadi di tahun 2023 ini tuh AMD mengeluarkan sistem penamaan baru nih buat prosesor laptop AMD seri 7000-nya ini. Karena di seri 7000 ini tuh mencakup menggunakan arsitektur baru dan lama juga. Walaupun di seri 7000 ini tuh ada prosesor-prosesor yang merupakan prosesor refresh dari yang seri-seri sebelumnya gitu, tapi tetap saja memberikan peningkatan juga. Ya seperti misalnya itu untuk penggunaan daya baterai yang lebih efisien. Untuk performanya juga yang lebih tinggi untuk produktivitas dan multitasking. Nah, berikutnya itu juga untuk booting dan start aplikasi juga jadi lebih cepat dan responsif. Nah, berikutnya selain dari itu dukungan di platform ini tuh mulai dari Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, LPDDR5, dan AV1 decoder. Mantap juga. Dan yang terakhir tuh dukungan kartu grafis Radeon 610M hingga support 4 display output. Ya, oke lah, cukup kita ngomongin soal fitur-fiturnya. Sekarang mari kita bahas soal penamaannya ini. Awalnya sih memang terlihat rada complicated ya waktu awal-awal gua lihat. Tapi ya setelah mendapat penjelasan, akhirnya ini tuh jadi cukup mudah dimengerti juga gitu. Ya, seperti biasanya untuk penamaan CPU AMD sampai saat ini tuh masih terdiri dari 4 angka di depan ya, setelah nama produknya itu. Misalnya Ryzen 3 terus angka yang dari 1 sampai ke 4-nya gitu. Dan diakhiri juga dengan huruf. Ada yang menggunakan 1 huruf, ada yang menggunakan 2 huruf juga. Jadi buat 4 angkanya ini tuh yang pertama itu untuk menggambarkan generasi tahun pengeluarannya. Jadi misalnya kayak di tahun 2023 ini tuh keluar generasi ke-7 atau 7000 series kita nyebutnya. Nanti di 2024 juga akan keluar baru lagi tuh generasi ke-8 dan selanjutnya. Nah, untuk angka keduanya itu dia tuh untuk menggambarkan segmentasinya. Jadi misalnya angka keduanya itu 3, 5, atau 7. Itu tuh merupakan Ryzen 3, 5, atau Ryzen 7. Nah, untuk angka 1 sendiri dia tuh untuk Athlon Silver dan untuk angka 2 itu dia merupakan Athlon Gold. Berikutnya itu angka ketiganya ini tuh digunakan untuk menggambarkan arsitektur yang digunakan di sini. Which is ini tuh yang udah gue sebut-sebut dari tadi soal penggunaan arsitektur lama di generasi baru ini. Yang mana dia tuh ada misalnya 2 nih itu artinya dia menggunakan arsitektur Zen 2. Sedangkan kalau 3 itu menggunakan arsitektur Zen 3, 4 itu ya Zen 4. Dan selanjutnya untuk kedepannya. Nah, yang terakhir ini angka keempatnya itu merupakan feature isolation. Jadi jika angkanya itu 0, dia tuh merupakan model bawah di segmen ini. Dan jika angkanya itu 5, itu tuh merupakan model atas untuk segmen tersebut. Lalu nih yang terakhir soal hurufnya itu, huruf yang berada di bagian belakang. Yang mana itu tuh menjelaskan untuk performa atau TDP-nya. Which is U itu tuh merupakan Ultra Thin Premium. Tidak terlalu makan daya. C itu untuk Chromebook. HS itu untuk Thin Gaming and Creator. Dan yang paling powerfulnya itu ada di huruf HX untuk performa maksimal. Yang mana ini tuh juga merupakan seri yang makan daya paling besar juga. Jadi untuk summary-nya itu, untuk menjelaskannya itu, jadi misalnya kalian lagi cari-cari laptop nih, menemukan sebuah laptop dengan prosesor AMD yang tulisannya AMD Ryzen 3 7320U. Nah, itu tuh jadi artinya tuh merupakan sebuah prosesor AMD yang menggunakan generasi ke-7 atau 7000. Nah, dia tuh merupakan prosesor di kelasnya Ryzen. Untuk yang satu ini tuh dia sudah menggunakan Ryzen 3. Nah, angka 2 di sini tuh menggambarkan bahwa dia tuh menggunakan arsitektur Zen 2. Dan angka 0-nya ini merupakan menggambarkan jadi dia tuh ada di model bawahnya di segmen tersebut. Sedangkan untuk U-nya sendiri itu tuh merupakan yang premium ultra thin tadi alias low power, irit daya. Kalau dulu sih kita lebih mengenal laptop yang seperti ini tuh dengan istilah Ultrabook. Familiar kan dengan nama itu? Dan untuk penggunaan wattnya sendiri atau TDP-nya dia tuh hanya ada di kisaran 15-28 watt saja. Ya, kurang lebih sebagai contohnya itu seperti itu. Nah, jadi sekarang kalian udah ngerti lah ya arti dari penamaan kode serinya ini. Nah, buat klasifikasi kelasnya sendiri juga secara simple tuh dibagi seperti inilah kurang lebih.
Jadi misalnya Ryzen 7020, ya kita sebut aja ya 70 ya, harusnya kan kosongnya ada angkanya gitu. Nah 7020 ini merupakan lebih cocoknya tuh untuk everyday computing, which is alias dia tuh penggunaan ringan saja, misalnya kayak buat sekolah, buat kerja ringan, office work gitu. Dan nge-game sih masih bisa lah, untuk yang game ringan tipis-tipis gitu masih bisa di sini. Ya refreshing aja lah, jangan berharap yang tinggi-tinggi tentunya. Nah, segmen berikutnya itu Ryzen 7030. Nah, ini tuh merupakan yang mainstream thin and light. Sama sih sebenarnya secara garis besarnya laptop peruntukan lebih aman buat kerja. Tapi yang satu ini tuh sudah lebih berotot lah. Dipakai game juga pastinya udah lebih bisa dibanding yang sebelumnya. Nah, berikutnya yang 7035, which is ini tuh premium ultra thin. Nah, premium ultra thin ini tuh kelasnya ada di atasnya sih 7030 itu. Seperti yang gue udah jelasin tadi, angka 0 dan angka 5 ini ya perbedaannya. Nah, berikutnya di Ryzen 7040, itu merupakan laptop gaming creator dan ultra premium. Ini tuh udah merupakan yang kelas atasnya lah, prosesor kelas atas. Sudah menggunakan arsitektur terbaru juga, which is itu tuh Zen 4. Ya, peruntukannya sudah jelas lah, yang tadi sudah disebutkan juga di awal. Nah, segmen berikutnya Ryzen 7045. Nah, ini tuh merupakan untuk extreme gaming, kelas atas dah. Udah mentoknya untuk yang tahun ini ya. Jadi paling powerfulnya gitu deh. Yang pasti, seperti gue udah bilang tadi, ini yang model begini juga makan dayanya pasti tinggi juga sih. Jadi kurang lebih seperti itulah untuk sharing singkat kode penamaan prosesor laptop AMD seri 7000 di tahun 2023 ini. Walau video ini keluarnya mungkin agak di menjelang penghujung tahun 2023 ini, tapi diharapkan sih untuk kedepannya nih, misalnya ntar keluaran baru di tahun 2024, kalian jadi udah lebih mengerti kalau misalnya kalian mau mencari laptop dengan prosesor AMD ya, segmentasinya, penamaannya seperti apa, merujuk ke segmentasi yang mana, jadi kalian sudah punya informasinya itu. Kalau video ini bermanfaat, boleh tolong dikasih like. Untuk dukungannya tolong di subscribe, dan untuk saran dan komentar boleh tulis di kolom komentar bawah ya. Dengan gue Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.